ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sejarah pendidikan kewarganegaraan. Awal kemunculannya yakni di Amerika Serikat pada tahun 1790 dengan nama civis, yang pada saat itu dalam rangka mengamerikakan bangsa Amerika itu sendiri, atau terkenal dengan nama Theory of Americanization. Pada buku Indische Burgerkunde karangan Troms dan juga Recht and Plicht karangan B. Fortman, zaman Hindia Belanda belum terdapat kesatuan pendapat tentang materi pelajaran civis. Lalu penerapan civis sebagai pelajaran di sekolah-sekolah dimulai pada tahun 1950, yang diajarkan civis di sekolah-sekolah menengah pada tahun 1972 setelah Seminar Nasional Pengajaran dan Pendidikan Civis atau Civic Education di Tawangmangu, Surakarta. Setelah itu mendapatkan ketegasan dan juga memberi batasan bahwa civic education diganti menjadi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewargaan negara, yaitu suatu program pendidikan dengan tujuan utamanya membina warga negara yang lebih baik menurut syarat-syarat, kriteria, dan ukuran ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan kewarganegaraan ini sering berubah namanya, mulai dari civis, PKN, pendidikan moral Pancasila atau disingkat PMP, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN, hingga saat ini PKN. Belajar lebih lanjut karena kita bisa memahami, kita mengetahui fungsi dan tujuan sebenarnya dari pendidikan kewarganegaraan. Berikut fungsi dari pendidikan kewarganegaraan, yaitu membentuk pribadi yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan ataupun mengatasi masalah. Pasti dengan kita mengenal dan mempelajari apa saja yang ada dalam pendidikan kewarganegaraan, pribadi yang bertanggung jawab itu akan terbentuk sendirinya. Yang kedua yaitu membentuk karakter sesuai dengan Pancasila Undang-Undang 1945 sesuai yang dinyatakan di atas. Dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan, kita dapat membentuk karakter yang dimana kita dapat bermusyawarah dengan baik, saling menghormati satu sama lain, dan selalu memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Yang ketiga yaitu menanamkan lebih dalam jiwa nasionalisme. Selain karakter, pastinya pendidikan kewarganegaraan ini berfungsi untuk menanamkan jiwa nasionalisme dari kita, sehingga kita tidak mudah terjerumus dengan pola yang salah. Yang pertama, membantu penutur bangsa memahami tujuan negara. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan ini, kita bisa membantu penutur bangsa memahami tujuan negara yang dibentuk sejak lama. Apa sih tujuan dari pendidikan kewarganegaraan? Yaitu yang pertama yaitu menjadikan warga negara menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu menciptakan suasana yang damai dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu memiliki sikap moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menciptakan warga negara yang berpikir kritis terkait masalah yang dihadapi. Hal ini maksudnya warga negara tidak mengabaikan begitu saja apa saja masalah yang ada. Menurut Davidnya sendiri, tujuan warga negara itu yaitu berpartisipasi secara cerdas, bertanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Yang ketiga yaitu berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa komponen substansi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, menjelaskan secara kritis latar belakang dan tujuan pembelajaran PKN di PT. Yang kedua, meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi PKN. Yang ketiga,
mengemukakan pentingnya konstitusi bagi negara, dan yang keempat, menerima secara kritis Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, dan yang kelima, menganalisis hubungan negara dan warga negara, dan yang keenam, melakukan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan seimbang. Lalu selanjutnya, menganalisis makna dan prinsip demokrasi, lalu menguraikan makna Indonesia sebagai negara hukum. Selanjutnya, menjelaskan pentingnya wilayah sebagai ruang hidup bangsa, lalu menjelaskan konsepsi wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik bangsa Indonesia, dan selanjutnya mengemukakan unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia, dan yang terakhir adalah mengemukakan pentingnya integrasi dalam masyarakat Indonesia. Keberadaan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian dapat melalui yang pertama, Kemendiknas nomor 232 tahun 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, menetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi. Yang kedua, Kemendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi, menetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi. Yang ketiga ada keputusan Dirjen Dikti Diknas nomor 43 tahun 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi, menetapkan status dan beban studi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian. MPK adalah suatu program pendidikan nilai yang dimana dilaksanakan melalui proses pembelajaran di perguruan tinggi, berfungsi sebagai model pengembangan jati diri dan kepribadian para mahasiswa, bertujuan untuk membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertawak pada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti, berkepribadian mantap dan mandiri, dan memiliki rasa tanggung jawab. Kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian termasuk pendidikan kewarganegaraan yang termuat dalam kurikulum pendidikan tinggi tahun akademik 2002 hingga 2003 dirancang dengan berbasis kompetensi. Secara umum, kurikulum berbasis kompetensi selalu menekankan kejelasan hasil didik sebagai seorang yang memiliki kemampuan dalam hal berikut. Yang pertama, menguasai ilmu dan keterampilan tertentu. Yang kedua, menguasai dan menerapkan ilmu dan keterampilan dalam bentuk kekaryaan. Yang ketiga, menguasai sikap berkarya secara profesional. Dan keempat, menguasai hakikat dan kemampuan dalam berkehidupan masyarakat. Subbab yang kelima yaitu Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan untuk berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Program pembelajaran Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan untuk berkarya bagi lulusan perguruan tinggi adalah sebagai pedoman untuk berkarya. Keseluruhan materi pembelajaran ini diambil dari nilai-nilai Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila memuat nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila antara lain yaitu yang pertama, ketuhanan, yang kedua, kemanusiaan, yang ketiga, persatuan, yang keempat, musyawarah, dan yang kelima yaitu keadilan sosial. Yang pertama, yaitu ketuhanan. Faham ketuhanan dalam sila pertama adalah setiap individu berhak mempunyai keyakinan masing-masing tanpa adanya paksaan dan tidak memberikan ruang untuk ateisme. Yang kedua yaitu kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam sila kedua adalah menjadikan seluruh masyarakat untuk tetap adil dan saling menghargai. Yang ketiga yaitu persatuan. Nilai persatuan Indonesia dalam sila ketiga adalah menjadikan seluruh rakyat Indonesia agar tetap kompak dan saling bahu-membahu. Yang keempat yaitu musyawarah. Dalam sila keempat ini menjadikan rakyat Indonesia dalam setiap mengambil keputusan diupayakan selalu mengadakan musyawarah. Yang kelima yaitu keadilan sosial. Paham sila kelima adalah menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang bulu, warna kulit, suku, dan budaya, yang artinya semua disamaratakan.
Kelima, nilai sila tersebut dijadikan sebagai orientasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan MPK mencerminkan pendidikan demokrasi, HAM, dan persoalan kewarganegaraan lainnya. Pengembangan kompetensi keilmuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi di Indonesia agar memiliki karakteristik tersendiri.